Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua Valen. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2012, yang dimana pelakunya adalah seorang siswa SMA dan dia melakukan sebuah aksi penembakan terhadap sekolahnya. Dan setelah melakukan aksinya ini, dia berusaha untuk kabur dari penjara. Ini emang anak yang gua nggak ngerti kenapa ya. Ya udahlah, kita langsung bahas aja kasusnya. Ini dia kasusnya TJ Lane. Pada tanggal 27 Februari tahun 2012, seorang siswa yang bernama TJ Lane melakukan aksi penembakan di kantin sekolah Chardon High School, yang dimana dia berhasil menewaskan 3 siswa dan melukai 3 siswa juga. Jadi ada 3 yang tewas, ada 3 yang luka parah. Dan saat dia melakukan aksi penembakan ini, dia menggunakan sebuah kaos yang ada tulisannya killer atau pembunuh. Ketika TJ melepaskan tembakan tersebut di kantin sekolah Chardon High School di kota Chardon di Ohio, tujuannya adalah untuk membunuh seseorang yang dia pikir adalah sebuah saingan romantis. Dan pada intinya TJ-nya itu sendiri pun secara keseluruhan memang anak yang bermasalah, dan akhirnya dia berhasil membunuh 3 orang siswa dan juga melukai 3 orang siswa juga. Setelah melakukan aksinya ini, tidak ada sama sekali pertanyaan siapa yang melakukan aksinya atau kayak ada spekulasi siapa gitu tersangkanya gitu, nggak ada sama sekali. Persidangannya TJ Lane pun berjalan sangat singkat. Namun pada persidangan banyak yang meyakini bahwa keyakinannya TJ Lane itu sendiri bukan menjadi akhir dari aksi penembakannya tersebut. Atau dalam artian TJ Lane masih memiliki sesuatu yang dia tutup-tutupi. Dan inilah kisah aneh dan menyedihkan dari aksi penembakan di Ohio oleh TJ Lane. Sebelum kita ngebahas tentang kasusnya lebih lanjut, kita bahas dulu tentang TJ Lane ini berlatar belakang seperti apa ya. Jadi biar kita punya gambaran lebih jelas atau informasi lebih jelas tentang si TJ Lane-nya ya, biar kita ngerti kasus ini awal mulanya dari mana gitu. Kenapa TJ Lane atau si TJ ini kepikiran untuk melakukan aksi penembakannya. TJ Lane atau nama aslinya Thomas Michael Lane ketiga dibesarkan di istilah daerahnya itu All American di daerah Midwest. Meskipun dia dibesarkan di lingkungan yang sangat Amerika banget, TJ tidak dibesarkan dari keluarga yang bahagia, yang dimana sang ayah yang bernama Thomas Lane Jr. seringkali keluar masuk penjara semasa TJ tumbuh besar. Sang ayah seringkali keluar masuk penjara akibat dari seringnya melakukan kekerasan terhadap wanita, yang dimana termasuk kepada sang istri atau ibunya TJ. Dan yang kemudian ibunya TJ juga ditangkap oleh pihak kepolisian dan dimasukkan ke dalam penjara akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. Dan akhirnya karena kedua orang tuanya masuk penjara, TJ Lane harus hidup sendirian, atau kurang lebih hak asuh dari kedua orang tuanya ini sudah dicabut ya, karena kedua orang tuanya udah masuk penjara gitu. Dan kemudian TJ Lane harus tinggal atau harus tumbuh besar bersama nenek dan kakeknya. Menurut CNN, dari siswa-siswa yang pergi ke sekolah Chardon High School, mereka mengatakan bahwa TJ adalah salah satu anak yang tidak pernah membahas secara detail tentang keluarganya yang kurang lebih sangat bergejolak gitu. Dia juga tidak memiliki banyak teman dan dia juga tidak mengikuti klub atau komunitas apapun di sekolahan. Jadi kurang lebih dia tuh kayak lebih banyak menyendiri gitu. Namun dari orang-orang yang mengatakan demikian, ada juga orang-orang yang mengatakan sebaliknya, atau kurang lebih mengatakan TJ itu adalah seorang anak atau seorang siswa yang bisa dibilang baik. Menurut teman sekolahnya TJ yang bernama Hilly Kovacic, dia tampak seperti anak remaja yang sangat normal. Dia seringkali memiliki tatapan sedih di matanya, tetapi dia berbicara dengan normal. Dia tidak
pernah mengatakan sesuatu yang aneh. Selain Hailey, ada juga keponakannya Teresa Hunt yang juga pergi ke Chardon High School bersama TJ Lane, yang dimana keponakannya tersebut mengatakan kalau TJ adalah seorang siswa yang bisa dibilang baik. Karena menurut klaimnya dari keponakannya Teresa, TJ kerap kali memilih keponakannya Teresa atau mengajak keponakannya Teresa untuk ngobrol atau melakukan berbagai hal ketika tidak ada siapapun yang ibaratnya available untuk dia ajak main atau dia ajak ngobrol. Jadi yang gue tangkap, keponakannya Teresa itu ngerasa dia masih dihargai oleh TJ meskipun dia adalah pilihan terakhirnya TJ. Karena TJ kan punya pilihan misalnya siswa-siswa yang lain nih, meskipun mereka pada nggak mau, tapi TJ masih menganggap keponakannya Teresa itu masih ada dan dia masih memilih si keponakannya ini. Terlepas dari kebaikan permukaannya, TJ Lane tetap dianggap sebagai siswa yang enggan yang mengarah ke transfernya atau dia dipindahkan ke Lake Academy Alternative School di kota tetangga Willoughby di Ohio pada akhir tahun pertamanya. Menurut International Business Times, 2 bulan sebelum penembakan, TJ menulis sebuah tulisan yang dia publish di Facebooknya. "Saya adalah kematian dan Anda selalu menjadi tanah. Sekarang rasakan kematian. Bukan hanya mengejekmu, bukan hanya menguntitmu, tetapi di dalam dirimu. Menggoyang-goyang dan menggeliat, merasa lebih kecil di bawah kekuatanku. Penyitaan di pestilence yang merupakan sabitku. Mati kalian semua." Meskipun tulisan tersebut bisa dibilang cukup mengejutkan bagi yang ngebaca, tapi dari tulisan ini tuh gak ada sama sekali yang bisa meramalkan TJ akan melakukan aksi penembakan yang dia akan lakukan sekitar 2 bulan kemudian setelah dia menulis tulisan tersebut. Sekarang kita masuk ke kronologis aksi penembakannya TJ Lane. Pada pukul 7:30 pagi hari pada tanggal 27 Februari tahun 2012, mimpi buruk para siswa Chardon High School muncul ke permukaan. Pada saat itu, TJ menyerbu bagian kantin dari sekolah tersebut. Karena kan dia percaya kalau di kantin ini paling banyak siswa pada jam itu. Karena jam 7:30 atau setengah 8 itu siswa-siswa masih ibaratnya masih nongkrong atau masih nyemil, masih sarapan sebelum mereka masuk kelas. Ketika TJ sampai ke kantin, dia langsung melakukan aksi penembakannya, yang dimana dia menembak 5 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan. Ketika para siswa ini mencoba untuk melarikan diri dari kantin sekolah tersebut. Hanya untuk ditangani oleh seorang guru yang bernama Joseph Rizzi dan seorang pelatih yang bernama Frank Hall. Setelah amukannya TJ sudah berakhir, ternyata ada beberapa korban yang meninggal dunia atau tewas di tempat. Yang pertama ada Russell King Jr., kemudian ada Demetrius Howlin, yang terakhir ada Danny Parmertor. Selain itu ada 2 siswa juga yang terluka parah menurut The Washington Post. Salah satu siswa yang selamat dari aksi penembakan tersebut bisa mengidentifikasi dengan sangat mudah bahwa sang pelaku adalah TJ Lane. Persidangan TJ Lane berjalan seperti yang diharapkan, yang dimana dia dengan sangat mudah dan sangat cepat langsung diadili dan diberi hukuman atas kejahatan yang sudah dia lakukan. Tetapi dari masa persidangannya, yang menjadi berita utamanya itu bukan hukumannya, bukan kayak pemvonisannya, bukan yang kayak gitu-gitunya, melainkan yang menjadi berita utamanya adalah perilaku si TJ Lane itu sendiri, yang dimana dia ke persidangan tersebut menggunakan kaos putih yang bertulisan killer. Selain itu, TJ juga berbicara dengan para korban dengan citra profan, dan sampai-sampai TJ saking kurang ajarnya nih anak ya, dia di persidangan mengacungkan jari tengahnya kepada para korban dan mengatakan, "Tangan ini yang menarik pelatuk yang membunuh putra-putramu. Sekarang masturbasi ke memorinya.
persetan dengan kalian semua. Sementara persidangan berjalan, banyak juga yang berspekulasi bahwa TJ Lane melakukan aksinya ini dikarenakan adanya sebuah atau seseorang yang menjadi persaingan romantis TJ Lane. Jadi ibaratnya nih dia lagi ngeceng seseorang, terus ibaratnya ada saingan gitu. Gimana caranya biar dia bisa dapetin cewek impiannya nih, ya dia ngeksekusi si orang ini gitu. Tapi fakta yang ini atau spekulasi yang ini masih belum bisa divalidasi hingga hari ini. Karena TJ Lane sendiri masih belum mengungkapkan motif sesungguhnya terhadap aksi penembakannya tersebut hingga hari ini. Dan atas aksi amukannya ini atau aksi penembakannya ini, TJ Lane dijatuhkan hukuman penjara selama 3 kali seumur hidup. Atau kurang lebih 1 kali seumur hidup untuk 1 siswa yang dia bunuh. Setelah TJ Lane dihukum, dia dikembalikan ke lembaga permasyarakatan Allen di Lima, Ohio, yang dimana dia terbukti menjadi anak bermasalah seperti saat dia di sekolah menengah. Laporan dari institusi mengungkapkan bahwa dia telah didisiplinkan setidaknya 7 kali untuk perilaku seperti buang air kecil di dinding, kemudian memutilasi diri, dan juga menolak untuk melakukan tugas penjara yang ditugaskan. Kemudian pada tanggal 11 September tahun 2014, TJ Lane bersama 2 narapidana lainnya melarikan diri dari penjara tersebut. Menanggapi laporan tersebut, Chardon High School langsung ditutup untuk melindungi keselamatan dari para siswanya. Dikarenakan ditakuti, TJ akan datang lagi ke Chardon High School dan melakukan aksi penembakan lagi. Karena ya siapa tahu kan dia mungkin masih dendam gitu sama Chardon High School. Dia melarikan diri, terus dia datang lagi ke Chardon dan dia nembak-nembak lagi gitu. Tapi syukurnya hal tersebut tidak terjadi, melainkan hanya butuh waktu 24 jam saja TJ Lane sudah ditangkap kembali dan dimasukkan kembali ke dalam penjara. Dan untuk penangkapannya ini pun tidak membutuhkan gembar-gembor sama sekali. Jadi emang lancar aja gitu, mulus gitu. Jadi emang si TJ juga kayaknya emang rada kurang jago lah gitu. Hingga hari ini TJ Lane masih hidup dan dia masih menjalani sisa masa hukumannya, yaitu 3 kali seumur hidup penjara. TJ sekarang berada di lembaga permasyarakatan Warren di Youngstown, Ohio. Sebuah penjara super maksimum. Di penjara ini jadwalnya itu lebih ketat dan juga dia mendapatkan hanya sedikit keistimewaan setelah dia menjalani masa hukuman super maksimum. Adapun penyintas penembakan Chardon High School, mereka terus berkampanye untuk undang-undang senjata yang lebih ketat dan hukuman yang lebih berat untuk penembak sekolah. Frank Hall, pelatih yang menangani TJ Lane pada hari yang menentukan itu, mendirikan Coach Hall Foundation yang memungkinkan para penyintas melakukan perjalanan ke sekolah menengah di seluruh negeri untuk berbagai cerita mereka dengan harapan mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Itu tidak pernah nyaman setiap kali mengambil sedikit dari Anda, Hall mengatakan kepada WOIO pada tahun 2022. Saya tahu penting bagi kami untuk melakukan ini, tetapi itu tidak mudah. Tetapi untuk Danny, Demetrius, dan Russell, kami melakukannya. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya dari TJ Lane. Kalau sekarang menurut cocok logi dari gua. Sumpah ya, Amerika, aduh, luar biasa memang ya Amerika tuh ya. Mereka seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya ada urusan-urusan apa namanya istilahnya ya, tembak menembak gitu ya. Kalau misalnya warga mereka nyebutnya itu mental illness. Tapi kalau misalnya yang melakukan aksi penembakan ini orang foreign gitu, baru mereka nyebutnya teroris. Terutama apalagi kayak ibaratnya gitu ya, pelakunya itu berjenggot gitu, berjenggot tebal, lebat gitu, atau kurang lebih sebut aja lah gitu ya, pelakunya ini orang-orang Arab gitu. Mereka pasti udah auto itu nyebutnya teroris gitu, dengan sangat mudah gitu, dan mereka langsung menuduh gitu kalau ini tuh suatu agama tertentu gitu yang melakukan aksi ini. Dan gue masih nggak ngerti kenapa aturan Amerika Serikat itu masih memperbolehkan senjata berkeliaran. Apakah mungkin gitu kayak pajak paling besar didapatkan dari
jual beli senjata api gitu. Saya sama kayak di kita gitu, di Indonesia pajak paling besar itu diperoleh dari misalnya rokok gitu. Banyak negara yang sebenarnya sudah berhasil menangani hal-hal kayak gini dan receh sebenarnya gitu menanganinya gitu kan. Kayak salah satu contoh yang gue pernah baca itu kayak di New Zealand gitu. Pas begitu senjata itu sudah tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan untuk masyarakat gitu. Jadi emang bener-bener hanya untuk aparat gitu. Masyarakat tuh meskipun punya sertifikat untuk bersenjata dan sebagainya, tapi tetap senjata api itu nggak boleh dibeli gitu. Masyarakat itu tidak boleh memiliki kepemilikan senjata api. Kalau nggak salah yang gue baca juga, setelah aturan itu disahkan, untuk seluruh masyarakat yang memiliki senjata api itu akan di-refund. Ibaratnya kayak dibeli sama pemerintahnya gitu. Kayak lebih baik ya udah gue beli aja deh senjatanya daripada lu pakai senjatanya untuk hal yang tidak benar gitu. Dan gue masih nggak ngerti kenapa Amerika masih nggak mau ngelakuin hal tersebut. Kayak sampai detik ini kalau misalnya kita lihat gitu, kasus penembakan itu pasti paling banyak di Amerika Serikat. Karena sering ngebahas tentang kasus-kasus aneh atau kasus-kasus tolol dari Amerika Serikat gitu. Gue malah jadi lebih bersyukur kalau gue dilahirkan dengan warga kenegaraan Indonesia. Kebayang kalau misalnya gue nggak lahir dari Indonesia gitu, kayak walah entah gimana. Entah mungkin terbawa dunia aneh-aneh, entah terbawa dunia gimana-gimana ya nggak tahu ya. Well ya, alhamdulillah gue sangat bersyukur gue terlahir dengan warga kenegaraan Indonesia. Kalau kalian gimana? Oke, mungkin segitu aja video kali ini tentang TJ Lane. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran gue ke depannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ya. Dan juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke rekan, keluarga, teman, dan pokoknya sebanyak-banyaknya kalian share video ini. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.